Tapi kalau berkonflik dengan orang luar, ya termasuk golongannya Habib-Habib ini, itu menggunakan tasawuf, melakukan pendekatan husnudzon, akhlakul karimah, berhati-hati. Tapi kalau dengan saudaranya sendiri, wah main pecat, main keras gitu loh, main siasa. Lah ini yang harus dirubah. Kalau bisa kita ke dalam itu sebesar apapun perpecahan atau konflik itu tidak sampai terdengar oleh tetangga. Dan fase ini adalah di perang Uhud, di mana NU mengalami kacau balaunya pasukan karena karena apa? Karena rebutan ghanimah, rebutan cuan, rebutan pampasan perang, rebutan konsesi dan lain-lain, kursi dan macam-macam. Lah ini berbahaya, tidak akan menang suatu barisan yang yang kedonyan. Bagi mereka yang di barisan Jamiah Nahdlatul Ulama, kepengurusan PBNU, sudahlah, Anda konsentrasi masalah keumatan. Di situ banomnya banyak, lembaganya banyak. Anda ngurusi jadman aja masih belum beres. Anda membersihkan anasir-anasir jahat di dalam PBNU aja masih belum becus. Anda Lazisnu aja sekarang lambangnya 212. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Fakih dalam suatu kesempatan memberikan keterangan sekaligus kritik kepada struktural kepengurusan PBNU pada periode sekarang yang dinilai kurang mampu memanage banom-banomnya di bawah. Terbukti kata Gus Fakih, kalau PBNU menghadapi lawannya di luar Nahdlatul Ulama pada masa periode sekarang, malah itu justru bersikap husnudzon, berbaik sangka, lemah lembut, mengedepankan sikap-sikap tasawuf kepada lawan di luar Nahdlatul Ulama. Misalnya kepada kalangan oknum Habib yang jelas merugikan Nahdlatul Ulama dengan membelokkan sejarah-sejarah daripada organisasi NU, tetapi struktural PBNU pada periode sekarang malah bersikap kurang tegas, membiarkan oknum Habib tertentu masih berada di dalam struktural kepengurusan NU, padahal sudah jelas melakukan pembelokan sejarah dan merugikan pada organisasi NU itu sendiri. Tetapi kalau kepada sesama NU, artinya sesama kiai NU sendiri, kata Gus Fakih, langsung main pecat saja, tidak mengedepankan tabayun terlebih dahulu, klarifikasi, konfirmasi, dan lain seterusnya. Kata Gus Fakih, inilah bentuk salah satu ketidaksoliditasan pengurus struktural PBNU periode sekarang di dalam menyikapi masalah-masalah krusial di internalnya sendiri ataupun di luar. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak kritik dari Gus Fakih kepada pengurus NU di struktural PBNU periode sekarang. Mari kita simak dalam video berikut ini. Saya akan mengupas dari 3 hal. Yang pertama bahwa mengutip dari apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketum PBNU. Suatu ketika saya pernah satu forum dengan beliau di Pasuruan waktu itu. Beliau mengatakan bahwa kelemahan terbesar dari keluarga besar NU adalah kalau yang lain, saya katakan Muhammadiyah atau ormas yang lain itu kalau berkonflik dengan sesamanya itu menggunakan tasawuf. Tetapi kalau dengan orang luar menggunakan siasa. Sedangkan kalau di keluarga besar Nahdien, kalau berkonflik dengan saudaranya menggunakan siasa. Tapi kalau berkonflik dengan orang luar, ya termasuk golongannya Habib-Habib ini, itu menggunakan tasawuf. Melakukan pendekatan husnudzon, akhlakul karimah, berhati-hati. Tapi kalau dengan saudaranya sendiri, wah main pecat, main keras gitu loh, main siasa. Lah ini yang harus dirubah. Kalau bisa kita ke dalam itu sebesar apapun perpecahan atau konflik itu tidak sampai terdengar oleh tetangga. Itu diselesaikan dengan baik, padahal kan punya tabayun, punya alat-alat untuk melakukan
islah dan lain-lain. Seharusnya itu dipakai. Jadi jangan sampai dengan keluarga sendiri itu kelihatan nun sewu memalukan pertarungannya, dan ini sampai kemudian ke ruang publik yang seolah-olah Nahdliyin itu yang katanya kebangkitan ulama membawa pesan moral al ulama warasatul anbiya, dan anbiya ini membawa misi rahmatan lil alamin. Ternyata pertarungannya nun sewu hanya sekedar mencari upo. Ini yang memalukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa NU ini mengalami berbagai macam fase yang merupakan pengulangan sejarah, mengacu kepada apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu mengalami berbagai macam perang. Jadi ketika dulu NU masih kecil, masih sedikit, masih belum menjadi organisasi yang mapan, itu memiliki yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini dan ulama-ulama awal muassis itu seperti perang Badar, sedikit tetapi solid dan lillahi ta'ala. Sehingga apa? Menghadapi musuh sebesar apapun, bahkan menghadapi Bani Saud yang didukung Inggris dengan kekuatan yang seperti itu bisa menang dan bisa berhasil menggagalkan penggusuran makam Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di zaman Nun Sewu, Nasakom, zaman komunis Orde Lama, itu NU menghadapi fase seperti perang Hondak, di mana pada saat itu semua hujatan menerpa NU, semua serangan dari segala sisi. Karena NU tergabung di Nasakom, padahal NU punya siasah terlibat atau terlibas pada zaman itu. Di situ NU membuat parit bertahan ketika pada saatnya pertolongan Allah datang bisa menyerang balik. Itu perang Hondak. Dan fase ini adalah di perang Uhud, di mana NU mengalami kacau balaunya pasukan karena nun sewu monggo. Karena apa? Karena rebutan ghanimah, rebutan cuan, rebutan pampasan perang, nun sewu, rebutan konsesi dan lain-lain, kursi dan macam-macam. Lah ini berbahaya. Tidak akan menang suatu barisan yang nun sewu, yang kedonyan, yang ini mikirnya duniawi. Itu yang ketiga. Semoga yang kalau ini bisa teratasi, semoga nanti baik di barisan yang struktural NU itu sendiri maupun di barisan politiknya ini bisa rukun. Kalau rukun terjadi Fathu Mekah. Lah kapan Fathu Mekahnya? Ya tergantung elit-elit Nahdliyin. Apakah masih mau seperti ini terus? Nah ini tergantung mereka sendiri. Tapi ini tadi kan saya baru menyampaikan dua. Ya ini jawaban yang ketiga ini ya. Jadi yang ketiga ini gini. Bagi mereka yang di barisan Jamiah Nahdlatul Ulama, kepengurusan PBNU, sudahlah, Anda konsentrasi masalah keumatan. Di situ banomnya banyak, lembaganya banyak. Anda ngurusi jadman aja masih belum beres. Anda membersihkan anasir-anasir jahat di dalam PBNU aja masih belum becus. Nun sewu. Anda Lazisnu aja sekarang lambangnya 212. Ini memalukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga autokritik bagi PKB. PKB juga harus mereposisi diri menjadi partai yang benar-benar partai pengkaderan yang modern. Nun sewu. Kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu adalah kepemimpinan yang ada aturan main dan ada batasannya. Jadi nun sewu kayak Cak Imin, mohon maaf Cak Imin nggih, panjenengan senior saya di PBPMI. Tapi ayo membuat pengkaderan. Jangan sampai jadi ketua partai seumur hidup. Ini bukan partai komunis. Ini bukan partai zaman dulu lagi. Ayo membuat kader-kader NU yang pinter, yang canggih, yang banyak potensinya, yang di barisan politik ini juga banyak yang berbakat di situ. Ayo dibuat sistem pengkaderan yang bagus. Panjenengan jadi ketua dewan pembina misalkan. Itu keren. Dan ketua partai itu dibuat semodern mungkin semacam itu. Jadi baik PKB maupun PBNU mari menjadi sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah entitas yang modern yang bisa menantang perkembangan zaman. Dan tolong jangan aji mumpung. Dan tolong jangan menjadi diktator. Dan tolong tegaslah dengan tupoksi masing-masing. Kalau PBNU beres jadman belum beres, ngapain sekarang mau mencaplok PKB? Dan PKB sendiri juga harus sadar bahwa kalau begini terus, mereka tidak seksi di mata Nahdliyin. Nahdliyin seperti tadi, lebih baik saya mendukung partai lain. Karena partai lain itu secara pragmatis, secara jelas, secara akomodatif, itu memenuhi kepentingan kami di pondok pesantren kami, di TPQ kami, di pengajian-pengajian kami, dan lain-lain. Pada titik akhirnya, tolonglah kita Nahdliyin ini punya mekanisme tabayun, punya mekanisme islah, punya ukhuwah watoniyah, basariyah, insaniyah, dan ukhuwah an-nahdiyah. Mari kumpul bicara yang enak gitu loh. Kalau jadi tiga, islah, okay, wislah,
Beslah. Waduh ini ngeri. Dan ujung-ujungnya kalah. Nah itu. Tambah lagi Ruiz lah. Karena berantem akhirnya dimasuki yang lain, dan mereka yang melakukan itu melakukan divide et impera. Nun sewu yang berwajah keras seperti FPI, sehingga orang NU yang seneng keras merapat ke sini, dicaplok, diirislah sebagian jamiahnya. Kemudian yang nggak suka sama FPI kemudian merapat ke yang satu menawarkan wajah moderat, wiritan, sholawatan, dicaploklah sama sana. Pada akhirnya umat Nahdien akan tergerus terus. Kalau tidak bersatu ya ini bahaya ini. Ya perang Uhud efek dari mekanisme perang Uhud akan terjadi. Fathu Mekahnya masih lama kalau seperti ini terus. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo. Kalau Semenjak PBNU mengalami konflik dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB, ditambah lagi dengan masalah pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, kemudian PBNU seakan kelihatan kurang mampu mengkondisikan masalah-masalah tersebut. Bahkan oknum Habib yang terang-terangan merubah sejarah Nahdlatul Ulama. Justru PBNU hanya bersikap lembut pada awalnya, tidak langsung mengeliminasi oknum tersebut dari struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama. Tetapi pada saat yang sama juga ketika Kiai NU sendiri terindikasi melakukan kesalahan yang tidak sampai merugikan organisasi NU, justru langsung main pecat saja. Nah, ini bukti ketidakdewasaan di dalam berorganisasi. Ketika ada salah seorang kiai yang sama-sama menjadi pengurus internal kepengurusan struktural Nahdlatul Ulama, kalau melakukan kesalahan, tabayun, klarifikasi, tidak langsung main pecat saja. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan dari Gus Fakih yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.